Tahu nggak sih kenapa bisa terjadi peristiwa siang dan malam? Penasaran kan? Yuk simak penjelasan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kak Aini. Oh iya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi peristiwa siang dan malam. Mengapa sih kita perlu belajar peristiwa siang dan malam? Dengan mempelajari materi peristiwa siang dan malam ini, kakak harap kalian semua dapat mengamati lingkungan sekitar kalian serta dapat membedakan peristiwa siang dan malam dengan baik dan benar. Jadi sebenarnya bagaimana sih peristiwa siang dan malam itu? Nah, ketika pagi hari, matahari akan terbit dari arah timur dan kemudian dia akan terus-menerus naik sampai tepat berada di puncaknya. Di mana ya puncaknya itu? Puncaknya adalah tatkala matahari tepat berada di atas kita. Setelah itu, matahari yang awalnya berada di atas kita, dia akan terus-menerus turun dan kemudian dia akan terbenam ke arah barat. Nah, ketika matahari terbenam, otomatis bumi akan menjadi gelap dong. Tapi ada salah satu benda di langit yang dia mampu menyinari gelapnya malam. Benda apa ya itu? Benar sekali, bulan. Si bulan bersama si bintang, dia akan bersama-sama menghias indahnya langit di waktu malam. Ngomong-ngomong tentang bintang, kakak punya lagu nih, judulnya Bintang Kecil. Tahu kan lagu ini? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Selanjutnya, kita akan pelajari materi tentang Pancasila. Tahu kan Pancasila itu apa? Sudah hafal dong Pancasila? Nah, yuk kita hafalkan Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila adalah suatu dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang digunakan oleh warga negara Indonesia sebagai pedoman untuk melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Pancasila itu punya lambang loh. Kira-kira apa ya lambang dari Pancasila itu? Benar sekali, Pancasila berlambangkan burung Garuda. Sila-sila dalam Pancasila juga punya lambang loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mempunyai lambang bintang. Dari sila ini, maksudnya adalah seluruh warga negara Indonesia sudah memiliki kepercayaan akan adanya Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Esa. Tuhan itu hanya ada satu. Nah, kepercayaan itu kemudian diwujudkan dalam kegiatan beragama. Kalian tahu nggak sih macam-macam agama yang ada di Indonesia? Yups, benar sekali. Macam-macam agama yang ada di Indonesia ada 6. Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Namun, meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Contoh pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah yang pertama, sholat 5 waktu.
Yang kedua, berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Yang ketiga, saling menghargai antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berlambangkan rantai. Rantai memiliki ikatan yang sangat kuat dan tak terpisahkan. Sila ini mengandung maksud bahwa rakyat Indonesia berhak mendapatkan hak yang sama di mata publik. Contoh pengamalan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu yang pertama, saling berbagi dengan teman-teman. Yang kedua, menolong teman yang sedang jatuh. Dan yang ketiga yaitu memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sekali. Wilayah ini meliputi dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari wilayah ini otomatis banyak sekali dong perbedaan-perbedaan di Indonesia, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Namun perbedaan ini akan menambah kearifan lokal yang ada di Indonesia. Contoh pengamalan dari sila Persatuan Indonesia yaitu yang pertama, menanamkan sikap toleransi. Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, melaksanakan upacara bendera dengan tertib. Dan yang terakhir yaitu mencintai produk buatan Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan oleh kepala banteng. Contoh pengamalan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah yang pertama, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan. Dan yang ketiga yaitu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Contoh pengamalan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang ketiga yaitu gotong royong. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih satuan baku dan satuan tidak baku itu? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan untuk mengukur, setiap orang itu memiliki hasil yang sama dan tidak akan berbeda. Contohnya, seperti garis, meteran, dan lain sebagainya. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan untuk mengukur, setiap orang memiliki hasil yang berbeda, seperti jengkal dan bekal. Ibaratnya, seperti ketika kakak dengan adik-adik semua mengukur panjang meja yang sama menggunakan jengkal. Otomatis hasilnya akan berbeda, bukan? Mengapa ya hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ukuran jengkal milik kakak dengan ukuran jengkal milik adik-adik semua itu tidak sama. Ukuran jengkal kakak lebih besar daripada ukuran jengkal adik-adik. Oleh karena itu, satuan tidak baku jika digunakan untuk mengukur, maka hasil setiap orang pasti akan berbeda. Adi, Ari, dan Ali sedang mengikuti lomba layang-layang di Desa Cinta Bahagia. Jika panjang tali layang-layang milik Adi adalah 82 cm, panjang tali layang-layang milik Ari 92 cm, dan panjang tali layang-layang milik Ali adalah 73 cm, maka kemungkinan layang-layang yang akan melayang paling tinggi adalah jawabannya adalah Ari.
Layang-layang yang melayang paling tinggi kemungkinan akan diraih oleh Ari, karena Ari memiliki panjang layang-layang yang paling panjang di antara yang lain, yaitu dengan panjang 92 cm. Tak terasa, ternyata materi kita udah selesai nih. Semoga materi yang telah kakak jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.